Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu Tuhan, tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita rindu untuk nyanyikan lagu ini dari awal sama-sama. Katakan, mataku tertuju kepadamu Tuhan. Aku tertuju padamu. Segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
Kemuliaan hanya bagi namamu, segala hormat hanya bagi namamu. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory bagi namamu, glory bagi namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, 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 glory. Mataku tertuju padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu, mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ada Tuhan saat hari yang indah ini Tuhan. Kami ada Tuhan di pagi hari yang indah ini ya Yesus. Hanya untuk menyenangkan namamu saja Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Kami rindu untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Bertepuk tangan hanya bagi kemuliaan namamu ya Yesus. Terpujilah bagi namamu Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau
Memberkati Tuhan ibadah kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga rindu Bapa seluruh jemaat boleh hadir di tempat ini. Agar boleh kami bersama-sama Tuhan dapat memuji mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji mengagungkan Engkau. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Kurang semangat, lebih semangat lagi ya dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan adalah Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kita percaya, amin. Dan kita rindu untuk tetap terus memandang kepada Dia. Haleluya. Semua sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang siapa? Biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah, kudus, kudus, kudus. Ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, sembah, kudus, kudus, kudus. Apa? Oh, biar ku memandang-Mu. Mau sama-sama kita katakan, open the eyes of my heart, open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. Oh, I want to see you. I want to see you. The eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. To see you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining light, shining in the light of your glory. Pour out your power, pour out your power and love, as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Your power and love, as we sing, holy, 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 holy. Hey, I want to see you, I want to see you, I want to see you. Sekali lagi katakan, yeah. I want to see you. Kita mau tetap terus memandang Tuhan. Sebab bila takut membayang, tapi bila kita terus memandang kepada Tuhan, Tuhan berikan kita kelegaan. Amin. Haleluya. Takut membayang dan hatimu bimbang. Apa? Pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Oh, dengan kuasa Roh Kudus, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi. Haleluya.
haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang dan hatimu bingung, oh pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahnya. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Sekali lagi, bila takut membayang dan hatimu bimbang. Amin, haleluya. Sembahyang dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Oh besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Oh angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja besar, besar dan perkasa Allah kita, oh besar dan dahsyat Dia. Besar, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Oh besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi katakan, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat. Sekali lagi katakan besar, hey. Besar dan dahsyat Dia. Oh besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Angkatlah tanganmu dan soraklah, Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Amin. Glory, glory, glory Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan perkasa Engkau Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami melewati segala masalah Tuhan. Kami melewati segala tantangan Tuhan. Kami ada sakit Tuhan. Kami ada jatuh Tuhan. Kami ada dalam keadaan lemah Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Yesus, ketika kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan, kuasa-Mu yang besar Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat akan memberikan kami Tuhan ketenangan di dalam hidup kami. Tenanglah hidup kami Tuhan, tenanglah jiwa kami bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Glory, 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 glory Tuhan. Haleluya. When the peace like a river attended my
bisa seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan sebentar lagi kami juga akan membawakan persembahan, kiranya Engkau memberkati. Inilah yang menjadi doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Seluruh jemaat silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang terbaik. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, who has taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul.
kita yang ajaib. Silakan para pelayan bisa ambil bagian di bawah. Bisa mengisi kursi depan saja yang masih kosong. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan selamat siang, selamat kita bertemu. Selamat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Senang sekali bisa jumpa saudara karena kita ada di awal bulan, di bulan kemerdekaan. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa karena Tuhan kita boleh ada di bulan ini. Bahkan kita percaya lagi bahwa bulan ini bukannya sekedar bulan yang akan kita lewati, tapi bulan ini akan menjadi bulan yang dimana kita diberkati. Haleluya. Baik, mari kita buka firman Allah. Seperti biasa gereja kita ini menjalani perjamuan kudus di awal bulan, di minggu pertama. Ini yang Tuhan gerakan ke hati saya untuk bicara. Roma pasal 5. Kitab Roma pasalnya yang ke-5. Kita baca ayat 12, kali ini ayatnya yang panjang, cukup panjang, saya baca, saudara ikutin saudara-saudara. Roma pasal 5 ayat 12 mulai sampai akhir. Oke? Adam dan Kristus. Adam dan Kristus. Jadi lembaga Alkitab kasih judul dari ayat 12 sampai ayat terakhir itu Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran dia yang akan datang. Ayat 15 tetapi. Jadi ayat 15 ini menunjuk yang berbeda, makanya dimulai dari kata tetapi. Apa yang berbeda? Ayat 12 sampai ayat 14 menunjuk kepada satu orang yang telah membawa dosa ke dalam dunia. Yaitu Adam. Oleh dosa satu orang, semua orang ikut berdosa. Jadi dia yang makan cabai, kita yang kepedesan, saudara. Ayat 15, tetapi karunia Allah, anugerah Allah tidaklah sama dengan pelanggaran si Adam. Kenapa? Sebab jika karena pelanggaran satu orang, karena pelanggaran Adam, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia. Karunia Allah. Dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Adam dia adalah biang yang membawa dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi ada satu orang yaitu Yesus Kristus. Dia adalah alasan terjadinya kasih karunia di muka bumi. Kok diam gak bilang haleluya saudara? Kita ini ada karena kasih karunia. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Haleluya. Sebab jika oleh dosa satu orang, oleh dosa Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi oleh karena Adam dosa masuk,
maut datang dan orang di dalamnya berpeluang binasa. Tapi oleh kasih karunia yaitu Yesus Kristus, oleh anugerah itu kita mengalami pembenaran. 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, oleh pelanggaran Adam, semua orang beroleh apa? Penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Siapa yang berbuat kebenaran? Yesus. Semua orang beroleh apa? Pembenaran untuk hidup. Anda lihat perbandingan antara Adam dan Kristus di sini. Jadi ayat 19, sama seperti oleh ketidaktaatan Adam, ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Coba suruh perhatikan dikit ini. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Sepertinya tanpa hukum Taurat pelanggaran jadi semakin berkurang. Karena hukum Taurat menunjukkan kepada setiap bentuk-bentuk kesalahan. Kan hukum Taurat itu adalah isinya adalah jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Ketika kita melanggar, maka semakin nyata benar kesalahan-kesalahan kita. Ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke? Saudara sudah mengerti sedikit tentang Adam dan Kristus. Saudara sudah pahami sedikit tentang Adam dan Kristus. Dua sosok yang menimbulkan dua kehebatan di dunia ini. Satu, betapa hebatnya kuasa dosa yang melahirkan maut dan maut membawa orang kepada neraka. Yang kedua, betapa hebat pembenaran yang dikerjakan Yesus. Sampai akhirnya kasih karunia yang melahirkan pembenaran itu membawa orang yang dibenarkan masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya. Saudara lihat dua sosok ini. Dua sosok yang unik. Kristus adalah pribadi yang unik. Yesus adalah pribadi yang unik. Amin, saudara. Saudara, demikian Adam. Adam adalah pribadi yang unik. Dan saya mau katakan tidak pernah ada orang di dunia ini yang memiliki riwayat kehidupan yang sama dengan Adam. Karena Adam itu pribadi yang sekali lagi saya bilang dia tidak ada duanya di muka bumi. Adam tidak pernah mengalami masa kanak-kanak. Karena dia ketika diciptakan dia dewasa. Adam bukan produk cinta dari seorang laki-laki dan perempuan. Adam bukan produk dari sebuah pernikahan sehingga Adam ada di muka bumi. Adam lahir atau Adam ada karena karya Kristus sendiri dalam hidupnya untuk dia menjadi pribadi yang hidup di muka bumi. Adam dan kita beda, saudara. Kita ada duplikatnya Adam. Saudara, kemudian orang terlahir setelah Adam adalah setiap kita lahir dengan mata, hidung, pipi, daun, telinga, bahu, lutut, kaki. Amin, saudara. Sehingga kita seperti apa begini? Seperti form yang tidak perlu dipikirkan, tek dicetak jadi, cek dicetak jadi. Benar saudara? Tapi Adam beda. Ketika Adam dibuat hidup oleh Allah, itu Adam mengalami sentuhan khusus dari Tuhan. Makanya Alkitab berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi ada produk berpikir Allah dan sentuhan tangan Tuhan, Adam itu jadi, saudara. Di bawah ada lukisan, bukan lukisan saudara, apa namanya? Lukisan timbul apa namanya? Relief, ya, dibawa saudara. Itu pemberian Pak Rudi Bernardi kemarin. Lukisan itu Anda tahu kenapa itu ada? Jadi teman Pak Rudi Bernardi ini dia pergi ke Israel. Waktu dia pergi ke Israel dia membeli lukisan ini begitu mahal. Di bawah ada relief itu saudara yang timbul. Saudara. Nah Bapak Ibu, kemudian Pak Rudi memperbanyak. Dia perbanyak dengan apa? Jadi lukisan yang baru itu, lukisan yang dibawa dari Israel itu dibikin cetakannya, dibikin malnya, dibikin foamnya saudara. Lalu kemudian jadilah itu, kemudian
kalau perbanyak cetakan lukisan kayak begitu atau apa tadi? Refill, relief saudara. Relief kayak begitu saudara. Itu tinggal diisi semen kah atau semen putih kah? Saya nggak ngerti saudara. Tapi ketika sudah jadi tinggal diambil malnya, jadilah. Mau dibikin 10.000 silakan. Orang-orangnya Parudi pun tutup mata, diangkat malnya jadi. Tapi mari kita lihat, lukisan awal ini disentuh oleh si pembuat, itu bukan begitu. Bagaimana dia berpikir supaya ini terjadi hal yang indah, hal yang bagus. Itu yang saya mau katakan sebagai gambaran Adam. Adam mengalami pribadi yang mengalami sentuhan khusus dari Tuhan. Haleluya. Adam diciptakan dari tanah liat. Adam dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Dengan proyek berpikir Tuhan bahwa dia harus dijadikan seperti rupa dan gambar Allah. Lalu terjadilah Adam. Siapa Adam itu? Adam yang berbeda dengan kita. Kita cuman fotokopi dari Adam, saudara. Sama dengan orang fotokopi kan? Tukang fotokopi cuman taruh lewat kan? Tapi yang ngetik pertama, itu yang paling susah. Adam itu hasil ketikan pertama Tuhan. Itu sebabnya Adam tidak pernah sama dengan kita dan kita tidak mungkin sama dengan Adam. Karena dari banyak sisi dia memiliki kualitas yang hebat. Satu, dari segi fisik. Adam tidak mungkin adalah sosok yang sakit-sakitan. Sebentar encok, sebentar beringus, sebentar kolera, sebentar disentri. Saudara. Tapi ya saya mau katakan, Adam diciptakan dengan tangan Tuhan, memiliki fisik yang sempurna. Empat sungai, Efrat, Tigris, Pison, Gihon, saudara, dijaga oleh Adam. Konon satu sungai besar itu ditemukan di Irak, saudara. Dan saudara bayangkan Adam harus menjaga batasan itu dengan hebat. Dan dia memiliki fisik yang besar, fisik yang kuat, fisik yang luar biasa. Karena dia mampu menjaga. Adam adalah pribadi yang disuruh memberi nama oleh Tuhan untuk binatang-binatang ini, saudara. Hewan-hewan ciptaan. Dan coba saudara lihat, seluruh hewan ciptaannya itu diberi nama oleh Adam. Dan Adam sangat jenius, saudara. Amin. Saya berkata tidak ada orang di dunia ini yang menyamai kejeniusan dan kehebatan Adam. Adam itu hebat dan luar biasa. Bahkan yang lebih hebat lagi, dia adalah pribadi ciptaan Allah yang connect secara wahyu dengan Tuhan. Alasannya apa? Begini, waktu Adam dinilai Allah, dia perlu teman. Maka Adam diberikan teman, yaitu siapa? Hawa. Hawa dibuat dibuat Tuhan dari rusuk Adam. Adam dibuat tidur, lalu dalam tidur Adam diambilnya rusuk dan dijadikan perempuan. Saya mau katakan, menurut saya Allah tidak pernah memberitahu Adam bahwa Adam kamu tidur, aku mau ngambil rusuk untuk jadikan wanita. Tapi saudara dengar baik, ketika ada sosok wanita, supaya nggak ada dua pengkhotbah di sini, saudara, besok dia menjadi pengkhotbah. Saudara dengar, ketika Adam melihat sosok wanita, saudara, di sisi dia, ketika dia bangun dari tidur, apa yang dilakukan Adam? Adam bukan kaget, Adam bukan bertanya, siapa kamu? Kok kamu beda dengan saya? Siapa kamu? Siapa yang utus kamu di sini? Siapa yang izinkan kamu di sini? Adam nggak kaget, saudara. Tapi ketika dia lihat sosok wanita ini, dia bilang apa? Inilah tulang dari tulangku. Berarti apa? Dia mengerti apa yang diperbuat Tuhan dalam hidupnya. Secara wahyu dia pribadi yang hebat dalam keeratannya dengan Tuhan. Saudara lihat kehebatan Adam ini. Tetapi ketika Paulus memberikan perbedaan antara Adam dan Kristus, coba lihat, Adam itu dijadikan sebagai sosok penyebab dosa ada dalam dunia. Amin. Dia penyebab maut ada. Dialah yang membuka jalan manusia kepada neraka. Itu Adam. Dari sisi manusianya Adam. Kalau kita lihat seperti itu. Sehingga itulah diulang-ulang oleh Paulus tentang Adam. Adam ada, semua orang berdosa. Oke, dosa ada maut, dan upah maut adalah kehidupan, kematian kekal. Lihat Adam.
Lalu pertanyaannya adalah begini, di mana sosok Adam yang hebat itu? Di mana kekuatan Adam yang super itu? Di mana kejeniusan dia? Dan apa faedah dari kedekatan dia dengan Allah ketika Allah menjadikan perempuan, dia sangat mengerti tentang perbuatan Tuhan. Lalu kenapa Adam menjadi satu pribadi yang menjadi alasan dosa ada di muka bumi? Di mana? Di mana saudara? Di mana kepintaran Adam? Di mana intelektualnya? Di mana kekuatannya? Di mana kedekatan dia dengan Tuhan? Oke, kita mau lihat sesederhana ini. Kita membaca ayat yang kita sudah baca tadi. Ayat 18 dulu saudara, ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Sama seperti pelanggaran Adam. Semua orang beroleh apa? Penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Yaitu perbuatan Yesus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19 dengar baik-baik. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa itu? Adam. Oleh ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan seorang. Siapa dia? Yesus. Semua orang menjadi orang benar. Di mana letak kelemahan Adam? Sederhana. Kalimat yang ingin saya paparkan sama seperti yang ingin Paulus katakan kepada jemaat Roma adalah apa? Ketidaktaatan. Haleluya. Ketidaktaatan Adam itulah yang membuat dosa ada di dalam dunia. Saya mau katakan begini, yang Allah sangat perlukan dari kehidupan kekristenan kita adalah ketaatan. Yang percaya katakan amin. Allah bukan tidak suka kita orang pintar. Allah bukan gak suka kita punya intelektual. Allah suka supaya kita jadi orang-orang yang bisa menjadi berkat dengan kepintaran kita. Allah bukan tidak suka kalau kita kuat, sehat. Apalagi di COVID ini. Allah suka kita bisa datang beribadah karena sedikit batuk kita dilarang datang gereja. Allah suka. Dengar, Allah suka kita punya connect pribadi dengan Allah. Sehingga kita tahu apa yang Allah mau dari hidup kita. Sama seperti Adam begitu, dalam dia mengerti apa kerencanaan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan buat di sisi dia mengerti itu perbuatan Tuhan. Saya mau katakan, Adam adalah prototipe orang Kristen akhir zaman. Tapi yang Allah rindukan dari setiap kehidupan Kristen, saudara. Satu, bukan kepintaran kita. Dua, bukan kekuatan kita. Dan bukan pelayanan kita. Kalau itu tidak disertai ketaatan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan orang Kristen yang dapat merubah yang dapat menyentuh hati Tuhan, yang dapat menggugah hati Tuhan adalah orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan anak-anak muda geluti ilmu pendidikanmu. Silakan Bapak Ibu yang punya anak-anak, sekolahkan mereka yang tinggi. Gereja perlu orang-orang cerdas, haleluya. Gereja perlu orang-orang pintar, saudara. Gereja perlu orang-orang yang kalau pintar secara dunia aja mereka dihargai, dipakai orang, jadi berkat. Berpeluang berkat. Silakan. Tapi Allah merindukan anak-anakmu harus jadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Haleluya. Allah rindu kita jadi orang-orang Kristen yang taat. Kenapa Adam bisa tidak taat? Ini pertanyaannya. Kenapa Adam bisa tidak taat? Saudara, Adam diciptakan dalam kualitas tanah dari Tuhan. Yang kemudian Allah hembuskan dalam kehidupan Adam adalah kehidupan manusianya. Supaya dia hidup dalam keadaan manusia. Jadi kualitas dasar Adam yang dia turunkan kepada kita itu kualitas tanah. Saudara.
Dari pengalaman ini saya mengerti apa yang Yesus mau dari hidup kita. Dia mau kita tidak menghidupi kualitas Adam, yaitu kualitas tanah, saudara. Amin. Dia mau adalah kita hidup menurut kualitas Roh Kudus. Kuasa Tuhan Yesus Kristus di dalam kita. Haleluya. Adam telah gagal. Lihat. Adam ketika dia berdosa, dia tidak sedang diancam untuk melakukan sebuah pelanggaran kepada Tuhan. Itu makanya dia berbanding terbalik 100% dengan kehidupan Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia ini melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi dia ada di dunia ini karena ada tugas mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus. Siapa? Bapa. Selama dia mengerjakan pekerjaan itu, Yesus disebut taat. Amin. Kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus dia, berarti dia tidak taat. Amin. Pertanyaannya adalah, karena dia Tuhan, makanya dia gampang melakukan pekerjaan yang Bapaknya suruh. Tapi saya mau katakan, pekerjaan yang harus dikerjakan Yesus bukan pekerjaan yang mudah. Apa pekerjaannya? Membalikkan keadaan awal di mana Tuhan punya program jadikan manusia adalah manusia yang diberkati, manusia yang penuh kualitas Tuhan dan bisa mewarisi sorga. Amin. Itu tugas Tuhan. Caranya seperti apa? Bagaimana orang-orang yang sudah tertular dengan penyakit dosa yang upahnya maut, saudara, dipulihkan menjadi orang-orang benar. Dia harus mati di kayu salib. Tugas utama itu. Saudara, sekali lagi saya katakan, mungkin ada bilang, karena memang dia Tuhan dia mampu jalani. Tidak. Dia adalah Yesus yang 100% dilahirkan sebagai manusia. Kita punya doktrin adalah Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Amin, saudara. Dia lahir sebagai manusia yang kalau tubuhnya disentil pasti dia berasa. Kalau dia dipukul pasti dia merasa sakit. Amin. Nah itu sebabnya karena dia tahu proses-proses perjalanan tugas ini saudara untuk mati di kayu salib. Betapa menderita dia pernah berdoa di Getsemani. Haleluya. Alkitab mencatat dia berdoa dengan berpeluh darah. Artinya apa? Dia berdoa dengan suatu tekanan yang berat. Di antara dia mau maju tapi betapa berat. Atau dia mundur tapi dia menggagahi ketaatannya. Melanggar perintah Tuhan. Itu perjuangannya sampai dia berdoa, saudara. Berpeluh darah. Itu berarti betapa berat. Dia untuk tidak taat sama Tuhan. Diancam dengan konsekuensi menderita. Mari kita perbandingkan ini dengan Adam. Saudara. Kalau Yesus gak mau taat, gak mau mati, itu karena dia tahu dia ada ancaman mati, ancaman penderitaan dalam dia. Sekarang mari kita lihat Adam ketika dia sedang berjalan di tengah taman Getsemani. Taman Eden, saudara. Dia tidak sedang dalam tekanan. Dia tidak sedang dalam ancaman, saudara, untuk cepat makan buah itu, cepat makan buah itu. Atau kalau enggak engkau mati. Begitu. Tapi dia lagi keadaan tidak ada tekanan apapun. Hasrat kualitas Adam yang dia miliki. Dia makan itu buah. Saudara. Jangan terlalu mengandalkan kepintaran, kekuatan manusia kita. Jangan terlalu mengandalkan bahwa kita ini kalau sudah hidup jadi orang Kristen, sudah berdoa setiap waktu, sudah pelayanan, berarti kita sudah mulus. Dengar, Tuhan tuntut ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Banyak orang-orang melihat kita dan terharu karena pelayanan kita di mimbar gereja. Ada banyak orang dipuji. Saya nggak sebut nama,
Waktu saya masih ada di daerah di Manado, ada seorang yang dia memang penyanyi, tapi seringkali dia berkhotbah, saudara, dan ada banyak kali dia melayani di daerah, saudara, diundang oleh gereja-gereja besar dan dia menyanyi lalu dia berkhotbah. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, tetapi satu waktu ada seorang ngomong sama saya, kasihan dia di sini orang nggak ngerti dia waktu dia di Jakarta. Maksudnya orang ini kalau hidupnya di Jakarta tidak seperti betapa dia dihormati dalam pelayanannya ketika ada di daerah. Saudara, dia menyanyi, dia memberkati banyak orang. Saya waktu dengar dia nyanyi, saya juga terharu, saudara. Tapi apa yang Tuhan mau dari kita? Ketaatan kita lepas dari pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan sebagai orang-orang yang mengerti tentang kehidupan rohani. Allah mau kita taat sama Tuhan, amin. Saya nggak mengerti sejauh mana sejauh mana pemahaman firman yang engkau sudah mengerti. Lalu seberapa jauh yang engkau harus taati dari apa yang engkau sudah mengerti dari firman Tuhan. Saya nggak ngerti. Apakah saudara mengerti ibadah dan ibadah harus ditaati? Saya nggak ngerti. Tapi saya mau katakan kalau Tuhan bilang beribadah, datanglah beribadah, saudara. Haleluya. Kalau Tuhan bilang datang berdoa, datanglah berdoa, saudara. Kalau Tuhan bilang siapkan waktu berdoa buat Tuhan, senangkan dia, saudara. Maka saya percaya engkau kerjakan itu. Engkaulah orang-orang yang sebentar taat sama Tuhan. Taat adalah menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu kita di sini sedang melayani Tuhan. Anda sedang ada di gereja bertepuk tangan memuji Tuhan. Tuhan senang, saudara. Tuhan disukacitakan. Tetapi Tuhan mau apa yang kita kerjakan hari ini imbang dengan apa yang kita kerjakan di luar sebagai orang Kristen yang taat sama Tuhan. Amin. Ini pesan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengerjakan ini untuk mati di kayu salib. Itu sebuah harga yang dia bayar dengan begitu mahal, saudara. Dan tidak ada bandingan harga yang lain dapat disejajarkan dengan harga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia memberikan nyawanya, bukan oleh harta, bukan oleh permata, bukan oleh emas dan perak kita ditebus, tapi oleh darah Yesus kita ditebus. Amin. Jadi kalau kita tidak taat sama Tuhan, betapa malang hidup kita. Ayat terakhir, saudara. Ayat terakhir. Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal 2. Ayat 8 mulai sampai ayat 11. Mari perhatikan kalimat-kalimat terakhir ini. Semoga firman Allah ini menjadi kekuatan dalam kita, meneguhkan kita. Ikutin baik ini, saya baca pelan. Ayat 8, Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Jadi Yesus itu kondisinya adalah kondisi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Yesus itu manusia 100%, tapi dia adalah Allah 100%. Ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau saudara perhatikan baik-baik kalimat ini menunjukkan bahwa tingkat ketaatan dan kerendahan hati Yesus itu tidak ada yang dapat menyamainya. Saya baca ulang. Ia telah merendahkan dirinya dalam keadaan manusia ya. Dan taat sampai mati. Saudara. Taat sampai mati. Mungkin kalau semua orang bisa melakukan ini, ya adalah, saya pikir adalah. Tapi begini saudara, yang kalimat berikut ini yang paling hebat. Bahkan, kata bahkan menunjukkan bahwa mati yang dia terima bukan mati seperti kebanyakan orang. Saya ulang, kalau ada orang yang mau taat sampai boleh merendahkan diri, mati, ya mungkin ada. Tapi ketika kalimat Alkitab berkata bahkan sampai mati di kayu salib, itu artinya mati yang Tuhan terima bukan mati secara umum. Mati di kayu salib tidak berarti tidak punya nilai yang sama dengan mati secara umum. Mati di kayu salib itu mati penghinaan. Mati penghinaan. Orang yang tergantung di kayu salib kata Alkitab apa? Orang berdosa. Hukuman yang menjijikan. Dan setiap orang yang mati di kayu salib itu memang adalah orang-orang yang pembuat kesalahan yang tidak dapat diampuni. Dan Tuhan ada di sana. Kalau cuma taat sampai mati, boleh, tapi matinya seperti mati di salib, itu yang susah. Saudara,
Ada seorang ibu yang rela mati buat anaknya. Benar nggak saudara? Sebuah penghargaan yang besar buat ibu yang mau mati buat anaknya, saudara. Karena dia berkorban. Contoh ada cerita katanya anaknya mau terbakar, dia menerobos api, dia selamatkan anaknya selamat, dia 3 hari kemudian dia mati, saudara. Tapi orang yang melihat mati di kayu salib, saat itu semua mata melihat dia orang yang pantas mati karena dia orang yang sangat jahat. Kejahatan. Saya nggak ceritakan hukuman salib itu hukuman seperti apa bagi orang-orang jahat. Saya hanya mau katakan bahwa mati di salib itu mati yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan taat sampai itu, amin. Saudara mau taat? Sampai apa? Sampai miskin mau? Biar miskin saya taat. Sampai sakit-sakitan mau? Nggak ada. Malah ada orang yang bilang begini, ngapain ikut Tuhan? Saya ikut Tuhan nggak sembuh-sembuh encok saya. Dia nggak bisa tahan sama Tuhan, hanya kayak encok. Yesus, dia sampai mau mati, dia tetap setia sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Tuhan, ngapain saya iring Tuhan? Saya dari dulu dagang kerupuk nggak pernah maju-maju. Kayaknya Tuhan nggak pernah buka jalan saya. Engkau nggak bisa tahan, nggak bisa bertahan untuk taat. Nggak bisa. Tuhan lebih dari apa yang sekedar dia pikir dia nggak beruntung. Mari taat sama seperti Kristus. Amin. Haleluya. Ayat 20, ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di mana saudara? Di langit dan yang ada di mana? Di bumi dan yang ada di bawah bumi. Orang kalau taat dihargai Tuhan. Yesus karena taat kepada setiap perintah Tuhan, perintah Dia yang mengutusnya. Dia taat, dia kerjakan sekalipun harus terjun dalam maut, dalam kematian di salib. Tapi apa yang Tuhan Allah kemudian buat sama dia? Tuhan angkat dia melebihi apapun di muka bumi ini. Saudara nggak usah takut. Tuhan tahu sampai di mana waktunya Tuhan mengangkat hidup saudara waktu engkau taat. Kalau engkau tidak taat, engkau hanya begitu-begitu hidup saudara. Amin. Taat sama Tuhan, kerjakan mana yang Tuhan perintahkan, kerjakan saudara. Haleluya. Memang kadang berat, memang aduh Tuhan mau Tuhan atau mau saya ya, mau Tuhan atau mau keluarga saya ya, mau Tuhan atau perut saya ya. Kita begitu saudara. Itu sebabnya kita nggak pernah maju-maju, sampai di situ kualitas kita berputar-putar. Kita nggak melihat mujizat Tuhan berlaku untuk hidup kita. Tapi ketika Yesus merelakan untuk taat, apa yang Tuhan buat? Tuhan meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama atau segala nama, dan bertekuk lutut di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Haleluya. Kalau di sorga ya udah tahu siapa-siapa yang di sorga. Para malaikat saja tunduk atas nama ini. Amin. Amin. Makanya malaikat pencabut nyawa pun kalau datang, kalau kita minta sama Tuhan, malaikat pencabut pulang tuh malaikat. Haleluya. Karena nama itu nama yang besar. Di sorga tunduk sama nama Yesus. Makanya Alkitab mengajarkan kau berdoa dan mintalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa? Karena nama itu telah diberi kuasa untuk mengadakan segala sesuatu. Nama Yesus kalau kita sebut, dia datang dan memberikan kekuatan, kuasa dalam hidupan kita. Di sorga, di bumi. Ayo, kekuatan apa yang di bumi? Panggil nama Yesus. Segala kuasa jahat, niat orang jahat. Aduh, penguasa-penguasa di udara yang mau coba mengganggu kita. Takluk. Yang sedang saya pikir itu yang ada di bawah bumi, saudara. Di bawah bumi, saudara. Di dunia lain, saudara. Roh-roh alam maut, saudara. Nggak ada yang bisa sentuh kita. Karena ada nama yang melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Terakhir ayat 11. Dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus bukan sekedar nabi. Yesus bukan sekedar kemudian dia jadi petunjuk untuk mengenal siapa Allah. Bukan, dia bukan petunjuk, tapi dialah Allah sendiri, saudara. Amin. Mau percaya sama Yesus? Mau terus terikat dengan dia? Mau mengalami kuasa nama Yesus? Itulah yang dia sudah kerjakan. Kalau kita semua pernah terseret dalam kejatuhan Adam karena dia nggak taat. Hari ini kita berbangga, saya dan saudara menjadi orang Kristen. Amin. Orang bilang begini, masa hanya seminggu sekali datang gereja bisa selamat? Kami aja udah berdoa 5 kali sehari. Untung-untungan kalau mau selamat. Luar biasa kan? Saya nonton videonya kemarin, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan kita. Bukan atas dasar perbuatan kita. Tapi kalau kita sudah selamat, ada perbuatan Kristus hidupan kita yang akan kita terapkan di sekitar kita. Itu. Amin. Jadi kita nggak dihitung berapa banyak engkau berdoa datang di gereja. Satu hari jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 8 datang ke gereja. Saudara. Lama-kelamaan saudara saya kasih kunci gereja dan Anda bawa sendiri dan terbuka datang sendiri dan berdoa. Bukan itu kekristenan. Kekristenan ketika engkau sudah lakukan apa yang menjadi bagian dari pelayanan gerejamu. Engkau di luar sana menceritakan Kristus. Coba lihat terakhir. Dia menjadi Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Yesus harus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Banyak orang melayani buat kemuliaan dia, benar? Banyak orang melayani, banyak orang berkhotbah supaya terkenal. Itu buat kemuliaan dia. Supaya dia dibanggakan, dimuliakan. Tapi dengar baik. Yesus Kristus yang ada dalam kita harus menjadi kemuliaan Allah. Amin. Saya mau tanya, bagaimana dunia bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita kalau engkau hanya ada di gereja menjadi baik. Tapi di luar tidak. Makanya taat adalah menjadi serupa dengan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Menjadikan Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Lalu kemudian Tuhan lihat, engkau di pasar, orang muliakan Tuhan karena cara hidupmu. Hebat luar biasa. Engkau di kantor, anak muda ada di tempat kuliah. Dia ada di, luar biasa. Tuhan dimuliakan dalam hidup. Itu kekristenan. Haleluya. Maka mari kita yang pelayanan hidup kita taat sama Tuhan. Haleluya. Kita yang setia tetap taat sama Tuhan. Anak-anak muda, engkau punya ilmu akan jauh lebih berarti waktu engkau taat sama Tuhan. Karena kalau hanya sekedar jadi kaya, banyak orang takut. Tidak takut Tuhan juga bisa jadi kaya. Ada banyak orang malah berdosa, orang berdosa masih bisa jadi kaya. Tapi Anda kejar berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Caranya adalah apa? Bawa ketaatan saudara di hadapan Tuhan. Maka dia mengurapi intelektual saudara. Dia mengurapi kekuatan saudara menjadi berkat. Haleluya. Dan pelayanan-pelayanan kita yang dimana kita tahu kita berhubungan dengan Tuhan hebat. Itu sangat berarti. Dan setiap orang menerima pelayanan kita. Ada dampak yang mereka boleh rasa. Amin. Bahwa mereka boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita. Mari para pelayan pemain musik boleh datang ke depan. Jemaat Tuhan yang di tempat duduk engkau tundukkan kepala saudara. Haleluya, haleluya. Adam dan Kristus. Adam dan Yesus. Kita tidak bisa menyamai Adam. Adam dalam segala kapasitas ilahi dia punya. Kita sangat jauh. Perbandingannya langit dan bumi, saudara. Tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan Adam? Adam dengan kepintaran, dengan intelektual, dengan kekuatan secara fisiknya, ataupun kepekaannya dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa melebihi dia? Kita melebihi dia dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Bawa hidup saudara dekat dengan Tuhan. Tunjukkan ketaatan saudara. Bilang, Tuhan, aku ini orang Kristen. Tapi saya bukan Kristenan.
Aku bukan hanya Kristen verbal Tuhan, yang di leher saya bergantung kalung salib. Di rumah saya ada ayat-ayat Alkitab yang dipajang. Saya bukan Kristen yang setiap bertemu orang haleluya, puji Tuhan dan shalom. Tapi saya orang Kristen yang hidup sama seperti Kristus. Sama seperti yang Tuhan mau. Sama seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu mentaati Tuhan. Konsekuensinya, Yesus aja mati di kayu salib. Konsekuensinya engkau belum dapat pekerjaan. Tapi bukan berarti engkau harus tinggalkan Tuhan. Konsekuensinya engkau belum dapat naik gaji. Tapi bukan berarti engkau harus mundur dari Tuhan. Mari kita berdiri. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati Yesus Tuhan untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurap. Ayat firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Barang siapa bilang mengasihi Tuhan, dia akan taat sama Tuhan. Taatlah. Karena dari situlah Allah mengukur engkau mengasihi Dia dengan setulus hatimu. Haleluya. Untuk berkatilah sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Biar roti dan anggur ini memberikan berkat dan kekuatan dalam kami, di mana khasiatnya menjadi bahagian kami. Saat kami menerima, oleh bilur-Mu Tuhan kami disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu kami diangkat penyakit yang kami derita, dan oleh darah Yesus kami disucikan, kami dipulihkan. Hari ini kami mau belajar untuk setia dan taat sama Tuhan. Urapi kami pelayan Tuhan, layakkan untuk melayani sakramen ini. Untuk mengasihi-Mu, ku hati Yesus Tuhan untuk menyembah. Beriku hati memuji-Mu, oh dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati Yesus Tuhan untuk menyembah-Mu. Beriku hati Tuhan, biar kami selalu taat sama Tuhan. Kalau Engkau berkata kami harus mengampuni, kami mengampuni. Kalau Engkau berkata kami harus memberi, kami memberi kepadamu Tuhan. Apa yang Engkau mau dari kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan. Kami tahu Kristus, kehidupan yang dalam roh inilah yang memberikan kami kekuatan untuk kami terus bisa taat kepadamu. Dengan kuat kami, dengan gagah kami, dengan daging kami,
dengan adamah, dengan kualitas tanah, kami tidak bisa taat Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan untuk selalu taat kepadamu ya Yesus Tuhan. Terima kasih di hari perjamuan kudus ini kami boleh mengerti untuk bagaimana taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Terpaku di salib, terpaku di salib, Tuhan angkat dosaku. bawa kelepasan dosa digenapinya Taurat sungguh terpaku di salib, terpaku. Dia sudah mati buat saya dan saudara. Dia sudah memberikan hidupnya buat saya saudara. Apakah permintaan kita yang lain begitu berat dia kabulkan? Nyawanya saja dia beri. Apalagi hanya keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan hidup. Bahkan kehidupan kita sendiri. Hari ini saya tanya, adakah yang sakit? Apakah ketika engkau minta sehat, terlalu beratkah itu untuk dia berikan? Atau hari ini adakah yang sedang menjalani hidup tapi sedang dalam ketakutan? Kalau engkau minta kepada Tuhan, berikan saya roh keberanian Tuhan. Kalau engkau mau minta kepada Tuhan, keluarkan saya dari kecemasan, keraguan Tuhan. Terlalu beratkah bagi Allah untuk mengeluarkan engkau dari posisi itu? Sementara engkau sudah dikeluarkan dari lumpur dosa. Sementara engkau sudah dikeluarkan dari kehidupan, dari maut kepada hidup yang kekal. Masa hanya itu Tuhan tidak mampu kerjakan? Peganglah roti dengan tangan kanan. Dan percayalah ketika kau menikmati ini, ada mujizat terjadi dalam hidup saudara. Sakitmu disembuhkan. Batinmu dipulihkan. Tekanan-tekanan di dalam jiwamu akan disembuhkan oleh Tuhan. Percaya. Atau mungkin hari ini engkau sedang tertuduh oleh ketidaktaatan. Maukah engkau mengakuinya? Karena Tuhanlah yang memampukan engkau untuk kemudian mentaati apa yang Tuhan rindukan engkau kerjakan. Haleluya, haleluya. Di tangan kami ada roti. Kuasa di dalam ini Tuhan kami tahu betapa besar. Disinilah kami mengimani oleh bilur Tuhan kami sembuh. Disinilah ketika engkau menerima segala kesakitan, engkau sudah menggantikan kesakitan kami. Engkau menahan, engkau meraung Tuhan karena penderitaan supaya kami tidak meraung dan menderita dalam mengiring engkau Tuhan. Teristimewa engkau menerima ini semua supaya kami tidak mengalami kebinasaan. Jemaat Tuhan, angkat roti di hadapan Tuhan dengan tangan kananmu dan dengar firman ini. Yang kuteruskan kepadamu kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur,
atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oleh bilur-bilurmu segala penyakit dilalukan. Kuasa-kuasa apapun yang coba menghantui kami secara badani Tuhan, fisik kami. Apa ketakutan terhadap virus dan lain sebagainya. Apa ketakutan dalam ancaman COVID dan sebagainya. Kami tahu Engkau pelindung kami Tuhan. Engkau sudah menerima penderitaan ini buat menggantikan kami Tuhan. Pegang cawan dengan tangan kananmu dan angkat di hadapan Tuhan sebelum kita minum. Cawan ini adalah darah Yesus, di mana oleh darahnya segala kesalahan kita disucikan. Pelanggaran kita diampuni. Itu sebabnya kalau ada yang kurang dari cara hidupmu, kalau ada yang keliru yang kau jalani, nyatakan kepada Tuhan, Dia Maha Pengasih, Pengampun, Dia ampuni kesalahan saudara. Karena Dia sudah menebus engkau dengan darahnya yang mahal. Hari ini kalau engkau bersalah hanya oleh mulut dan bibirmu, engkau nyatakan Tuhan kerjakan pengampunan bagimu. Angkat di hadapan Tuhan dengan tangan kanan dan dengar firman Allah sebelum minum cawan anggur ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan roti tadi lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Karena kadang-kadang kami hilaf di hadapan Tuhan. Kami ingin berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami tidak terkendali dalam kuasa adaman dalam kehidupan kami. Pulihkan kami, sehatkan kami, jamah hidup kami Tuhan oleh kuasa perjamuan kudus hari ini. Terima kasih di dalam nama Yesus kami percayakan kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Dan darahnya bawa penyelesaian dosa, digenapinya Taurat sungguh. Saudara yang mau didoakan secara pribadi yang memiliki Tuhan sebelum kita tamatkan ibadah ini, kita nyanyi terus lagu ini yang datanglah dengan iman. Terpaku di salib, bersyukurlah kepada Tuhan, legahkan hatimu saudara. Hari ini Tuhan sudah tolong kita semua. Hari ini ada kelepasan yang Tuhan sudah beri buat hidup kita semua. Tuhan sudah angkat segala kelemahan kita, angkat dosa-dosa kita. Tuhan jadikan kita kembali baru. Jalani hidupmu dengan percaya bahwa Tuhan bersamamu. Karena di dalam Dia ada nama besar yang menyertai engkau. Dia adalah pribadi yang berkuasa dengan namanya yang selalu mengawal hidup saudara. Sehingga hal-hal baik akan terus menjadi bahagian hidupan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Dan darahnya bawa, oh dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Inilah ucapan syukur doa kami di akhir ibadah ini Tuhan. Engkau sudah melawat kami dengan pujian, Engkau melawat kami dengan firman. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan memberi kuat dalam diri kami sendiri Tuhan. Karena setiap kalimat yang kami nyanyikan kepada Tuhan merupakan kekuatan Allah atas kehidupan kami. Dan di pujian itu pun kami menyembah Engkau. Dan kiranya Engkau disukacitakan Tuhan, karena Engkau disenangkan hatimu atas pujian kami. Latih kami Tuhan sebagai pemuji-pemuji yang baik untuk selalu mengangkat pengagungan kepada nama-Mu. Di balik ini Tuhan ada kekuatan firman yang kami dapat, di mana kami diajar di hari perjamuan kudus ini untuk kami mau taat sama seperti Kristus taat. Kami tahu Tuhan hanya ini yang buat Engkau senang. Hanya ketaatan yang membuat Engkau senang. Bukan karena pangkat, jabatan, kekayaan Tuhan yang kami punya Tuhan. Ataupun kemampuan-kemampuan fisik yang kami miliki. Tapi ketika kami taat kepada Allah, Tuhan disenangkan. Berkatilah kami semua yang hadir hari ini Tuhan. Lawatlah kami dengan cinta-Mu. Siapapun yang hadir hari ini telah mengalami berkat dan kuasa ibadah atas mereka Tuhan. Hamba berdoa, berkatilah mereka Tuhan atas apa yang mereka kerjakan. Engkau jaga pelihara lindungi mereka Tuhan hari lepas hari. Buat berhasil apa yang menjadi rancangan mereka Tuhan. Bahkan Kau ikat mereka jika mereka satu keluarga. Utuhkan mereka, satukan mereka dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Anak-anak muda yang hadir, ada anak-anak kecil yang ada bersama kami. Biar mereka Tuhan pun hidup dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari pagi, ibadah pertama sampai ibadah kedua hari ini. Pertolongan Tuhan ya dan amin. Jemaat Tuhan yang belum sempat hadir di ibadah-ibadah ini, tetap Tuhan lawat mereka dengan kuasa-Mu, dengan cinta kasih-Mu. Sebentar sore ada ibadah, biar Engkau datangkan mereka bersama-sama kami Tuhan di ibadah ketiga untuk memuliakan nama Tuhan. Segala hormat, segala puji hanya bagi nama Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Sertai langkah kami pulang. Jaga lindungi kami. Tibakan kami dengan selamat. Tidak kurang satu apa-apa di rumah kami masing-masing. Dan kami bangga akan kembali karena kami membawa berkas-berkas rohani dari tempat ini untuk kehidupan di rumah kami ataupun dalam pekerjaan kami. Firman-Mu menyertai kami setiap waktu. Segala hormat dan puji hanya bagi nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami Tuhan dan angkat hati dan tangan-Mu di hadapan Allah. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, dan kekuatan yang dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian kita yang tetap setia dan taat sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati
kita semua.